Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal untuk persiapan besok tanggal 25 Desember 2023 ya, yang dimana di sini kita lihat setelah mencapai area zona sell ketiga, harga mengalami penurunan cukup signifikan ya, mengalami penurunan signifikan. Sebelumnya dia sempat tercapai, kemudian terjadi penurunan di zona sell kedua, kemudian naik lagi, dan di sini terjadi penolakan cukup signifikan dan mencapai area zona sell 1 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali untuk update analisanya seperti apa pandangan saya. Dan di sini untuk zona sell satunya ini kita akan jadikan sebagai zona buy 1 ya. Jadi ini kita akan jadikan sebagai zona buy 1 untuk saat ini. Ya, jadi kenapa kita jadikan sebagai zona buy di sini? Karena di sini merupakan area resisten yang sudah di breakout, jadi berpotensi menjadi support. Kemudian untuk zona netral kita jadikan sebagai zona buy kedua ya, karena di situ juga merupakan area resisten sebelumnya ya. Dan di sini terjadi sideways dan kemudian di breakout dengan pembentukan base area juga di sini. Jadi ini kita jadikan sebagai zona buy kedua yaitu di zona netralnya. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil di area zona buy 1. Yang ini kita hapus, juga kita hapus. Kemudian di sini terlihat juga tren masih dalam kondisi up ya. Dan kalau kita lihat di area ini ada area demand ya, dimana di sini pembentukan rally base rally, kemudian terjadi penurunan. Dan untuk kondisi saat ini ya, potensinya masih memiliki kenaikan ya, karena kalau kita lihat di sini pergerakannya ini sedang dalam kondisi uptrend. Dan kalau kita coba masuk ke time frame weekly, di time frame weekly juga candlenya masih dominan bullish ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada penolakan di area resistance yang sudah di breakout, artinya potensi kenaikan masih ada untuk minggu yang akan datang ya. Dan di sini juga di time frame daily juga terlihat ada bullish Morbosu, yang artinya volume bullish dan buyer di sini bullish cukup kuat daripada bullish buyer ya. Jadi artinya akan terjadi kenaikan lagi untuk minggu depan. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Di temper 4 jam di sini terlihat ada penurunan ya, artinya penurunan ini berpotensi untuk mencari titik koreksi untuk melanjutkan kembali kenaikannya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Dan untuk zona sell 1 ini akan kita jadikan sebagai zona sell 1 di zona sell keduanya ya. Nanti saya akan buatkan skenario nya seperti apa. Ini saya masukkan angkanya dulu. Ini untuk zona sell 1, kemudian zona sell kedua di area ini. Untuk zona sell kedua kita geser ya, kita geser ke atas, kita geser ke sini untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita ambil di titik area ini. Ini sebagai area zona sell ketiga kita di harga 2076 sampai dengan 2079. Oke. Dan untuk skenario nya ya, jika nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa di hari Senin harga masih tertahan di atas dari zona B1 kemudian terjadi kenaikan, maka potensinya akan terus melanjutkan kenaikan ke zona sell kedua. Ini untuk target hari Senin. Namun apabila dia break dulu ke bawah ya, ini ada key level di sini, titik supportnya itu di kisaran zona B kedua, dan juga ada support dinamik ya. Jadi potensinya akan ke sini untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi dengan opsi seperti ini, dan target kenaikan itu tetap ya, kemungkinan besar akan menuju ke zona sell kedua untuk sementara di target hari Senin. Namun apabila dia mampu break di atas dari zona sell kedua di hari Senin, maka potensi untuk hari Selasa akan ada terjadi lanjutan kembali kenaikan ya. Dan apabila dia break zona sell kedua, potensinya dia akan menuju ke zona sell ketiga ya, dengan target dia koreksi untuk menuju ke
85 sampai dengan 2090 ya. Jadi targetnya seperti itu apabila dia break di atas dari zona sell kedua. Kemudian apabila terjadi break di bawah dari zona buy keduanya ini, maka akan berpotensi menuju ke zona buy ketiga, kemudian retest dan menguji kembali area supportnya ya, yaitu di harga 2029 apabila dia mampu break di bawah dari zona buy keduanya ya. Jadi seperti itu untuk skenario penurunannya. Nah, kenapa skenario penurunan cuman seperti itu, karena memang kondisinya saat ini masih dominan uptrend ya. Jadi kita perbanyak untuk skenario uptrendnya. Jadi targetnya bisa saja dia akan menuju ke zona sell kedua dan juga zona sell ketiga ya. Jadi seperti itu pandangan saya untuk sementara persiapan kita minggu depan. Dan saya mohon maaf untuk next update beberapa hari ke depan saya tidak buatkan analisa videonya ya, namun saya akan updatekan di grup Telegram. Jadi untuk teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram untuk mendapatkan update terbarunya, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini terlihat sudah mencapai area yang sudah kita buatkan juga kemarin, yaitu di 101.46 dan 101.53. Ini sudah tercapai ya dengan skenario kemarin saya buatkan bahwa akan ada koreksi, dan setelah koreksi terjadi penurunan dengan targetnya saya itu hanya di 101.53 ya. Namun ternyata mampu mencapai 101.46. Jadi di sini saya akan hapus dulu untuk kemudian updatekan. Saya coba masuk ke time frame weekly. Time frame weekly masih dominan bearish juga ya, dan di sini dia tertahan di level, levelnya. Berikutnya kita coba masuk ke time frame daily. Jadi untuk time frame daily di sini masih kuat ya, masih kuat bearish juga. Kalaupun ada kenaikan itu akan mencari titik koreksi untuk melanjutkan penurunannya. Oke, untuk skenario nya apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga terjadi koreksi dulu, maka target koreksinya dia akan menuju ke area ini di kisaran titik dinamiknya dan juga area key level. Jadi ini adalah zona untuk koreksi, yaitu di 101.84 dan 101.93, serta target kenaikannya pun hanya sampai di 102.09 dan 102.19 apabila memang kalau kita lihat secara volume seller ya, dia masih memiliki potensi untuk terjadinya penurunan, dengan target penurunan akan menuju ke 101.08 ya, dan dengan syarat dia tidak mampu break di bawah apabila masih ingin melanjutkan kenaikan dia harus tertahan di atas dari 101.46 ya. Jadi selama harga masih tertahan di atas dari 101.46 maka masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan, dan untuk melanjutkan kenaikannya nanti dia harus break di atas dari area ini di 102.09 dan 102.19, dengan target akan menguji kembali resistennya yaitu di 102.40 dan 102.53 ya. Dan apabila ini nanti tercapai maka akan berpotensi untuk terjadi kenaikan untuk menutup gapnya ya, menutup gapnya di area ini. Jadi seperti itu untuk skenario nya. Namun apabila masih tertahan di bawah dari 101.84 dan 101.93 maka berpotensi untuk terjadinya lanjutan penurunan untuk indeks dolar sendiri. Jadi seperti itu pandangan saya pada pergerakan SAUSD dan juga indeks dolar untuk hari ini, persiapan minggu depan khususnya besok di hari Senin. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.